Perkenalkan, nama saya Paramita Lestari. Saya dari program studi bimbingan dan konseling kelas B Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar-dasar BK, yaitu tentang sejarah dan urgensi BK dalam praktik pendidikan di Indonesia. Sejarah bimbingan dan konseling itu sendiri pertama kali lahir di Amerika pada awal abad 20, yaitu pada tahun 1908 oleh Frank Pearson yang membuka klinik di Boston dengan nama klinik Boston Vocational Bureau yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelatihan bagi pemuda yang ingin mencari kerja. Lembaga ini juga melatih guru di sekolah dapat menyeleksi dan memberi nasihat kepada siswa dalam pemilihan sekolah yang lebih tepat untuk karirnya nanti. Dan pada tahun 1900 Frank Pearson menerbitkan buku dengan judul Choosing a Vocation, yang kemudian melalui buku ini berhasil melihat dan mengenalkan profesi baru untuk membantu orang lain. Lalu sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali sejak masuknya bimbingan dan konseling yang dulunya disebut bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang disingkat FKIP yang kemudian menjadi IKIP di Malang pada tanggal 20-24 Agustus 1960. Perkembangan berikutnya tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Perkembangan sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia lebih banyak dilakukan dalam kegiatan formal di sekolah. Pada awal tahun 1960, di beberapa sekolah dilakukan program bimbingan akademis dan konseling yang terbatas. Pada tahun 1964, lahir kurikulum sama gaya baru dengan program bimbingan dan konseling yang saat itu disebut bimbingan dan penyuluhan. Pada waktu itu dipandang sebagai unsur pembaharuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi program ini tidak berjalan karena kurang persiapan, prasyarat, dan kekurangan tenaga pembimbing yang profesional. Untuk mengatasinya pada dasawarsa 60-an Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan diteruskan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tahun 1963 membuka jurusan bimbingan dan konseling yang sekarang yang dikenal dengan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dengan nama jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PPB. Secara formal, bimbingan dan konseling diprogramkan di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975 yang menyatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral pendidikan di Indonesia. Petugas yang secara khusus melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling pada saat itu disebut guru bimbingan dan penyuluhan atau guru BP. Urgensi BK dalam praktik pendidikan di Indonesia. Bimbingan dan konseling adalah salah satu sarana lembaga pendidikan yang berperan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan nasihat-nasihat terhadap peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam menemukan potensi dirinya. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, maka kita dapat simpulkan beberapa peran BK dalam pendidikan, yaitu pertama bagi sekolah, bimbingan dan konseling sebagai salah satu wujud kelengkapan sekolah itu sendiri sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya. Dan BK sebagai sarana yang membantu sekolah dalam mengklasifikasi data siswa dari segi moral, minat, dan bakat. Dan bagi siswa itu sendiri, BK membantu peserta didik dalam menemukan potensi dirinya atau bakat dan minatnya dan memberikan arahan-arahan kepada peserta didik yang nantinya tertuju pada perbaikan moral. Memberikan ruang terhadap peserta didik untuk mengkonsultasikan segala sesuatu yang menjadi problematika di bidang akademik maupun non-akademik. Lalu menerima segala keluh kesah peserta didik. Dengan kata lain, BK sebagai orang tua peserta didik ketika di sekolah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan komponen yang harus ada
dalam lembaga pendidikan, karena melihat peserta didik yang di suatu waktu mengharuskan adanya arahan bimbingan dan di waktu lain mengharuskan adanya teguran, sanksi, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.